Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kabar kita baik-baik semua ya. Baik anak-anak, jumpa lagi bersama saya, Ibu Eva Damanik dalam membawakan pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. 2. Menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Kita tahu gagasan pokok itu atau sering disebut dengan kalimat utama, kalimat topik adalah pernyataan yang merupakan inti dari suatu pembahasan. Jadi, gagasan pokok ini adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Letak kalimat utama ini ada posisinya di awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif. Letaknya di awal paragraf, ada letaknya di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Ada letaknya di awal paragraf dan diulang lagi di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf campuran. Yang kedua, gagasan penjelas atau sering disebut dengan kalimat penjelas. Ini kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok tersebut. Biasanya dalam satu paragraf, gagasan penjelas atau kalimat penjelas ini terdiri atas beberapa kalimat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Inilah yang disebut dengan kalimat topik atau yang disebut dengan gagasan pokok. Kemudian gagasan penjelasnya, kita lihat semua kalimat yang ditulis dengan warna hitam. Langsung saja Ibu bacakan ya. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan, disebut dengan kalimat topik atau gagasan pokok. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sejalan dengan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, di beberapa media bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Inilah salah satu contoh paragraf yang memiliki kalimat pokok atau gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kamu dapat membaca ulang di dalam slide kita. Kemudian kita lanjutkan, penyusunan teks eksposisi itu ada 2 topik garis besarnya. Yang pertama, langkah penyusunan teks eksposisi. Nanti akan kita bahas lagi lebih jelas, lebih rinci apa-apa saja langkah-langkahnya. Yang kedua, penyuntingan teks eksposisi. Menyunting itu mengedit, memeriksa. Kita lanjut lagi. Langkah penyusunan teks eksposisi itu, yang pertama menentukan topik. Topiknya kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita mulai menulis teksnya. Untuk topik ini ada 3 syaratnya. Yang pertama, apakah topik itu penting? Yang kedua, apakah topik itu menarik? Yang ketiga, apakah topik itu dikuasai oleh si penulis? Penting itu dinilai dari segi kebermanfaatannya kepada masyarakat. Apakah topik itu penting, bermanfaatkah untuk masyarakat? Kemudian menarik, apakah topik tersebut aktual, khas, langka. Aktual berarti hangat, terbaru, sesuai dengan situasi sekarang ini. Demikian juga khas, langka, belum banyak menulis tentang topik tersebut.
dikuasai oleh si penulis berdasarkan pengalamannya, pengetahuannya, dan wawasan yang dimilikinya, supaya topik yang ditulis itu benar-benar mendalam. Langkah penyusunan teks eksposisi yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisannya apa? Pertama, apakah informatif, menyampaikan informasi kepada orang banyak, atau berupa ajakan atau persuasif, atau berupa himbauan. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Apa kerangka teks yang mau kita tulis? Kita buat terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka ini bisa berkaitan dengan struktur teks eksposisi, dimulai dari tesisnya. Apa tesis pernyataan umum yang kita buat terhadap topik tersebut? Yang kedua, apa argumen deretan penjelasnya? Apa saja argumen untuk mendukung topik tersebut, untuk mendukung tesis tersebut? Yang ketiga, apa interpretasinya, kesimpulannya itu ya. Jadi kita buat dulu batasan kerangka teksnya untuk membantu supaya penulisan teks kita itu jangan terlalu melebar kemana-mana, bisa lebih fokus, lebih kerucut dia, dan bisa lebih beraturan satu persatu secara bertahap detail. Oke. Kemudian mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Berarti dalam membuat kerangka teks tadi itu kita dapat membuat gagasan pokoknya terlebih dahulu. Kita buat dulu gagasan pokok 2-3 kalimat yang mau kita kembangkan. Kalau sudah dapat, itulah nanti yang akan kita kembangkan dengan gagasan penjelas. Jadi supaya semua dia lebih beraturan. Yang terakhir, menuliskan teks secara padu. Berarti kita tulislah teks tersebut secara detail, tahap demi tahap, satu persatu secara beraturan, ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, itu untuk langkah-langkah penyusunan teks eksposisi supaya kita perhatikan dengan baik. Yang terakhir, penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting, ya, dengan cara membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Ya, dalam menyunting ini ada 3 hal yang harus kita periksa. Yang pertama, dari segi isinya. Apakah isi teks yang kita tulis itu sudah tepat ataupun masih ada yang kurang? Ya, kita lihat dari segi kelengkapan argumennya, kelengkapan fakta-fakta untuk mendukung tesis teks tersebut, kemudian dari segi strukturnya, tesisnya bagaimana, sudah tepat argumennya dan penegasan ulangnya. Kalau belum, silakan kita periksa, kita tambahkan lagi. Yang terakhir, dari segi kebahasaan yang kita pergunakan. Apakah kata, kalimat, ejaan yang kita pergunakan itu sudah tepat atau belum? Itu yang perlu dibahas dalam menyunting. Yang terakhir, anak-anak, kita perhatikan tugas. Pilihlah satu topik berikut ini untuk dikembangkan menjadi teks eksposisi. Ada 3 pilihan kamu. Yang pertama, pemakaian bahasa daerah semakin berkurang. Yang kedua, ketidakadilan hukum di masyarakat. Yang ketiga, korupsi yang tetap merajalela. Kembangkanlah menjadi teks eksposisi sebanyak 4 paragraf. Kerjakan di buku tugasmu dan kirimkan fotonya ke GCR. Terima kasih. Perlu dipahami dalam menuliskan teks eksposisi ini, kita perlu terapkan. Buat dulu kertas buram, bagaimana langkah-langkah menulis teks eksposisi tadi.
Jadi supaya tulisan kita itu nanti terarah, jangan asal ada, supaya betul-betul lah menjadi tulisan yang baik dan dapat dipublikasikan untuk dibaca oleh masyarakat luas. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelumnya Ibu sampaikan terima kasih dan tetap semangat.